Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah menghormati otoritas, peran orang Kristen sebagai duta perdamaian yang mencerminkan Kristus dalam masyarakat majemuk. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Petrus 2, ayat 11 sampai ayat 17 yang berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antar bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah, karena Tuhan, kepada semua lembaga manusia, baik kepada Kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab, inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Kaisar. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Petrus 2, ayat 11 sampai ayat 17. Di mana Petrus mengalihkan fokusnya kepada bagaimana orang Kristen harus bersikap dalam masyarakat yang mungkin memusuhi atau acuh tak acuh terhadap iman mereka. Ia mulai dengan menyebut orang percaya sebagai pendatang dan orang buangan, mengingatkan mereka bahwa kewarganegaraan mereka yang sejati adalah di surga. Petrus mendesak mereka untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan berdosa yang berperang melawan jiwa, dan untuk hidup terhormat di antara orang-orang yang tidak percaya sehingga perbuatan baik mereka dapat menuntun orang lain untuk memuliakan Tuhan. Bagian ini juga menekankan pentingnya tunduk kepada otoritas manusia, dengan menyadari bahwa ketundukan tersebut merupakan bagian dari kehendak Tuhan untuk membungkam tuduhan-tuduhan bodoh terhadap orang Kristen. Petrus mendorong orang percaya untuk menggunakan kebebasan mereka di dalam Kristus bukan sebagai penutup kejahatan tetapi sebagai cara untuk melayani Tuhan dan menunjukkan rasa hormat kepada semua orang, termasuk mereka yang memiliki posisi berwenang. Tujuan dari seluruh pasal ini adalah untuk membimbing orang Kristen tentang cara menjalankan iman mereka di dunia non-Kristen, dengan menunjukkan bahwa perilaku mereka harus mencerminkan identitas mereka sebagai umat Tuhan. Petunjuk Petrus bertujuan untuk membantu orang percaya menavigasi ketegangan antara kewarganegaraan surgawi mereka dan tanggung jawab duniawi. Mendorong mereka untuk hidup dengan cara yang menghormati Tuhan dan memengaruhi orang lain secara positif, bahkan saat menghadapi pertentangan atau kesalahpahaman. Apa pesan Tuhan untuk kita saat ini, dan apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Keinginan Tuhan bagi kita sebagai orang Kristen sangatlah jelas. Kita harus hidup sebagai peziarah dan orang asing di dunia ini, sadar akan kewarganegaraan kita di surga. Tuhan memanggil kita untuk menjadi duta damai sejahteranya, mencerminkan karakter Kristus dalam perilaku kita. Kita didesak untuk menjauhkan diri dari keinginan berdosa yang menyebabkan perpecahan dan ketidakhormatan. Kita harus menghormati semua orang, termasuk mereka yang berwenang, sebagai ekspresi iman akan kedaulatan Allah. Rasa hormat kita kepada pemerintah, bukan hanya ketaatan sipil, tetapi kesaksian tentang kedaulatan Allah dalam hidup kita. Dengan hidup terhormat, kita dapat membungkam kritik dan kesalahpahaman tentang pemahaman iman kita. Kita dipanggil untuk secara aktif mewujudkan damai sejahtera dan kerendahan hati Kristus dalam semua interaksi kita dengan pemerintah maupun sesama. Gunakan kebebasan kita di dalam Kristus bukan sebagai alasan untuk memberontak, tetapi sebagai sarana untuk melayani Tuhan dan komunitas kita. Kita berkomitmen untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, menghormati pihak berwenang yang memiliki otoritas, sebagai bukti nyata penyembahan kita kepada Tuhan. Saat kita merayakan kemerdekaan Indonesia, mari kita menjadi saksi kasih Tuhan dalam masyarakat kita yang beragam. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dan kasih karunia saat kita menghidupi iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus
Kami bersyukur kepadamu, atas kebebasan dan damai sejahtera yang kami miliki di dalam-Mu. Bantu kami untuk mencerminkan karakter-Mu dalam semua yang kami lakukan, menjadi duta kasih karunia-Mu yang setia. Semoga hidup kami menjadi kesaksian akan kedamaian-Mu, di dunia yang cenderung retak dan terpecah belah. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus, menyertai kita. Amin.